Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang mana beranggotakan saya Muhammad Sadidan, berikutnya ada Nur Amalia Majid, Nur Aziza, serta Adela Alfiana Damayanti. Oke, di sini kami akan mempresentasikan sistem requirement specification yang dimana tentang sistem informasi kesehatan di Man Insan Cendekia. Pertama dari pendahuluannya. Tujuan penulisan dokumen ini adalah untuk memberikan informasi tentang sistem informasi kesehatan yang akan kami kembangkan. Dokumen ini berisikan tentang sistem planning, deskripsi keseluruhan, kebutuhan antarmuka, eksternal, fitur sistem, dan non-functional requirement. Adapun tujuan utama dari dibuatnya dokumen dokumen SRS ini, di mana yaitu memberikan pemahaman yang lebih kepada seluruh orang yang akan terlibat dalam pengembangan sistem informasi kesehatan sekolah ini. Berikutnya, audiens yang dituju dan pembaca yang disarankan. Dalam audiens dan pembaca yang disarankan ini terdapat 5 yang kami tuju pada audiens yang kami tujukan, yaitu di mana ada pengembang, yang di mana memerlukan pengembang dan manajer proyek itu mereka adalah orang yang paling utama yang membutuhkan dokumen ini. Berikutnya ada staf pemasaran, di mana staf pemasaran menggunakan dokumen ini untuk mempersiapkan bagaimana cara mereka memasarkan produk ini ke siswa-siswi. Berikutnya yaitu penguji dan juga ada pengguna. Berikutnya batasan dari produk ini. Sistem informasi kesehatan sekolah ini merupakan sistem yang dibuat untuk membantu pekerja dan perawat yang bertugas dalam menjaga ruang UKS di sekolah. Yang di mana sistem ini akan membantu para penjaga untuk melakukan sistem pendataan serta pemantauan perkembangan siswa. Baik, berikutnya deskripsi keseluruhan. Pertama, deskripsi produk. Sistem yang akan dibuat dalam sistem ini adalah sistem informasi kesehatan sekolah, yang di mana dengan adanya sistem ini dapat membantu perawat atau orang yang bertugas di UKS. Berikutnya fungsi produk. Fungsi utama dari produk ini yaitu untuk membantu para perawat dan petugas dalam pencatatan data atau riwayat sakit dari siswa-siswi serta dapat mendata perkembangan pertumbuhan siswa-siswi. Sedangkan untuk siswa-siswi sendiri dapat memantau perkembangan mereka melalui web yang akan sistem informasi ini. Berikutnya ada penggunaan karakter pengguna, yang di mana siswa di sini hanya dapat melihat data dan menginput data yang diminta seperti seperti data orang tua ataupun pas untuk mendaftarkan akun mereka. Di sini hak akses yang mereka miliki sebagai user. Kemampuan yang harus dimiliki ya hanya tahu cara menginput data dan yang diperlukan saja. Berikutnya perawat atau pengurus di UKS, yang di mana mereka harus dapat memanipulasi data dan menginputkan data. Hak akses ke aplikasi yang mereka miliki yaitu insert, update, dan delete data. Kemampuan yang harus mereka miliki yang paling utama ya harus bisa memanipulasi datanya atau pengubahan data. Berikutnya lingkungan operasi. Ya, sistem yang akan kami buat ini lingkungannya sudah pasti akan ada di sekolah karena sistem informasi kesehatan sekolah. Dan untuk penggunanya pasti menggunakan komputer sekolah sebagai admin dan siswanya bisa menggunakan HP ataupun laptop. Berikutnya batasan desain dan implementasi. Batasan desain dan implementasi di sini terdapat 3, yaitu dulu dari fungsi. Sistem informasi bertujuan untuk mengumpulkan dan menyimpan data kesehatan siswa serta mengelola stok obat asrama. Sistem tidak mencakup diagnosis penyakit atau pengobatan lanjutan yang harus dilakukan oleh dokter atau tenaga medis yang kompeten. Berikutnya, aksesibilitas. Sistem informasi hanya dapat diakses oleh petugas, sekolah, dan staf yang ditunjuk. Sistem ini tidak dapat mengakses informasi kesehatan siswa lainnya. Berikutnya ada keamanan. Sistem informasi harus memastikan keamanan data dan privasi siswa dengan mengadopsi praktik keamanan data yang sesuai. Berikutnya dokumentasi pengguna. Di sini terdapat 3, yaitu deskripsi sistem, login siswa, dan input data. Berikutnya saya serahkan kepada presentasi selanjutnya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama itu user interface. User interface antarmuka pengguna pada sistem informasi kesehatan sekolah diperlukan untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan sistem tersebut. Contoh antarmuka pengguna pada sistem informasi kesehatan sekolah termasuk halaman login, tampilan dashboard,
formulir untuk menginput data pasien, dan laporan yang dihasilkan oleh sistem. Berikutnya, hardware interface. Antarmuka perangkat keras pada sistem informasi kesehatan sekolah diperlukan untuk menghubungkan perangkat keras dengan sistem. Sebagai contoh, jika sistem ini digunakan untuk mencatat data medis pasien, antarmuka perangkat keras harus dapat mengakses dan mengambil data dari perangkat seperti stetoskop atau tekanan darah meter. Antarmuka perangkat keras juga dapat diperlukan untuk menghubungkan sistem dengan perangkat input seperti barcode, scanner, atau mesin pencetak. Peranti perangkat keras yang digunakan dalam perangkat lunak ini adalah PC atau laptop, mouse dan keyboard, WiFi atau jaringan, dan smartphone. Berikutnya, software interface. Software interface pada sistem informasi kesehatan sekolah diperlukan untuk memastikan bahwa berbagai jenis perangkat lunak yang digunakan dalam sistem dapat berkomunikasi dengan lancar. Antarmuka perangkat lunak juga dapat diperlukan untuk menghubungkan sistem informasi kesehatan sekolah dengan perangkat lunak pihak ketiga seperti sistem informasi rumah sakit. Berikutnya, communication interface pada sistem informasi kesehatan sekolah diperlukan untuk memungkinkan sistem berkomunikasi dengan sistem lainnya. Antarmuka komunikasi juga diperlukan untuk memungkinkan sistem informasi kesehatan sekolah terhubung dengan sistem layanan telemetri untuk mengakses data kesehatan secara real time. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke peserta lainnya. Baik, selanjutnya yaitu sistem fitur. Sistem fitur yang digunakan pada sistem informasi kesehatan sekolah di IC dirancang untuk memudahkan petugas atau perawat mendata siswa yang sakit, mendata obat-obatan, dan memfasilitasi para tenaga kerja yang bekerja di unit kesehatan sekolah IC dapat dengan mudah memantau kondisi dari siswa dan dapat mengontrol kondisi kesehatan yang dialami siswa. Adapun sistem fitur yang dimiliki oleh sistem informasi kesehatan sekolah ini ada dua, yaitu fitur untuk user dan fitur untuk admin. Adapun fitur untuk user digunakan oleh para siswa di sekolah IC. Fitur ini berfungsi agar para siswa sekolah IC dapat melihat data stok obat serta dapat memantau perkembangan kesehatan yang dialami oleh siswa. Adapun fitur user dapat dilihat, yaitu yang pertama adalah fitur input data orang tua, yang kedua adalah fitur login siswa, yang ketiga fitur data perkembangan siswa. Dan untuk fitur untuk admin, yaitu sistem fitur ini berfungsi untuk bagi petugas atau perawat yang berada di UKS sekolah di IC agar dapat memantau dan memudahkan petugas dan perawat dalam pengolahan data dan informasi kesehatan siswa serta stok obat yang ada di dalam UKS sekolah IC. Adapun fitur yang untuk admin adalah fitur data stok obat, informasi mengenai jumlah stok obat, pemberitahuan jumlah stok obat minimum, dan pencatatan obat, riwayat stok obat, dan yang kedua adalah fitur riwayat siswa sakit, yang di dalamnya itu mencatat pencatatan penyakit, pencatatan waktu sakit, pencatatan tindakan, pencatatan hasil pemeriksaan, serta laporan statistiknya. Yang ketiga adalah fitur input data perkembangan. Di dalamnya berisi pencatatan tinggi, pencatatan vaksinasi, pencatatan kondisi kesehatan. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman yang lain yang membawakan materi. Baik, mungkin saya akan lanjutkan untuk fungsi rekrutmen. Di sini dalam fungsional rekrutmen ini terdapat aktor yang terdiri dari user dan admin itu. Usernya itu sebagai siswa dan adminnya itu petugas. Berikut ini use case diagram. Bisa dilihat di sini yang mereka bisa akses apa saja. Perawat bisa mengakses apa, siswa bisa mengakses mana saja. Bisa dilihat di sini. Nah, berikutnya saya serahkan kepada Nur Aziza. Selanjutnya yaitu non-fungsional requirement. Yang pertama, performance requirement terdiri dari beberapa bagian, yaitu kecepatan, kapasitas, ketersediaan, keamanan, kemudahan pengguna, keandalan, scalability, dan interoperabilitas. Lebih jelasnya bisa dilihat di layar atau di grup. Yang kedua, security requirement terdiri dari privasi data, keamanan sistem, pengamanan data, integrasi dengan sistem keamanan lain, pengamanan perangkat keras lunak, kebijakan privasi dan keamanan, dan pelaporan insiden. Selanjutnya itu security requirement terdiri dari pengamanan akses, pengamanan data, keamanan jaringan, pengetahuan keamanan, penagihan insiden, dan kebijakan keamanan.
Selanjutnya itu software quality attributes, terdiri dari security, availability, reliability, usability, scalability, maintainability, dan performance. Selanjutnya itu development platform, terdiri dari web development platforms, mobile development platforms, call-based development platforms, dan low-code development platforms. Selanjutnya itu deadline or business rule, terdiri dari deadline pelaporan, deadline perawatan, business rule tentang keamanan data, business rule tentang batasan akses, dan business rule tentang verifikasi data. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada lebihnya, itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikian dari kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan aidin wal faizin.